kerjanya kemarin namanya? Yang membuat ini bisa naik turun, yang alignment vertikal atau profil rencana. Nah, yang membuat dia naik turun ini ya. Oke, jadi tergantung seberapa tinggi perbedaan antara galian dan timbunan, itu tergantung profil rencana. Nah, sekarang akan ini membuat sebuah gambar yang lengkap di mana nanti bahu jalan akan mengeluarkan elevasi, pinggir jalan mengeluarkan elevasi, sampai batas konstruksi akan mengeluarkan elevasi, di mana ini yang disebut gambar shop drawing atau gambar yang bisa dipakai untuk kerja ya. Nah, bagaimana kita mengeluarkan labelnya? Di sini ada namanya kode, kita harus mengenal kode. Nah, walaupun ini ada 2, tapi dia tetap terkandungnya 4 karena pertamanya kita mengeluarkan dia 4. Jadi yang 2 itu perkerasannya, karena kita menggunakan perkerasan rigid atau beton, di sini kita nolkan ya, tidak pakai base. Tapi hasilnya dia tetap ada. Nah, kodenya itu, untuk tahu kodenya ada di sini, klik objeknya, namanya assembly properties, silakan. Lalu tabnya kode, codes, lalu ke link. Nah, di dalam assembly ini ada 3 kode, ada 3 codes, yaitu link, point, dan shape. Nah, link itu adalah garisnya, point itu bulatan, kelihatan ini kecil-kecil ini ya. Nah, koneksinya itu namanya point, shape-nya itu arsiran. Jadi nanti materialnya ini mau pakai rigid, mau pakai ACBC, itu bisa kita kasih berbeda-beda tampilannya. Kalau saya bikin kode top, dia harus mengelilingi ini, menutup. Sini ada top, sini ada top, sini ada top, gitu ya. Oke. Lalu ada pave, lalu ada pave 1, pave 2, base, datum, subbase, sama slope link. Nah, khusus untuk di sini ada tambahan slope link. Tapi yang dipakai tetap sama, yaitu top, pave, datum, dan subbase. Untuk garis-garis tengahnya kita abaikan karena bukan itu menghitung volume ya. Kita harus ingat ya. Ini di dalam ini tampak atas atau orang bilang biasanya plan, ada namanya alignment. Pertama, tracer. Itu cikal bakal kita desainnya ya. Yang kedua, ada namanya koridor. Nah, garis-garis ini namanya koridor ya. Lalu berikutnya ada sample line. Ini sample line. Yang terakhir kita bikin sebelum cross section. Namanya ini garis sample line. Oke, sedangkan kalau di sini di dalam profil ada 2, yaitu profil rencana sama tanah asli atau existing. Kalau di bawahnya dinamakan profil bandset. Ini bandset. Nah, di dalam cross juga ada bandset, namanya cross section bandset, ini sama, tapi cara kerjanya sedikit berbeda. Corridor properties. Lalu tabnya surface di tengah. Lalu pilih folder surface paling kiri. Nah, yang semua tadi saya sebut itu ada di sini, top, base, wave 1, base, ABC itu. Tadi kodenya apa untuk lewat atas? Top. Ya, top. Lalu ini ganti elevation bedding. Ini adalah tampilan surface-nya. Oke, kalau sudah. Nah, ini tandanya sudah jadi seperti itu ya. Oke. Jadi tapi ada sedikit yang mengganggu, ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Kira-kira. Oke. Yang aneh adalah seperti yang saya terangkan mengenai boundary dari surface. Ini harusnya menyelimuti bangunan jalannya di sini. Tapi karena sifat dasarnya dia pembuatan surface itu dari triangulasi, ingat kemarin, akan mengkoneksikan yang terdekat. Nah, dia dianggapnya dari sini ke sini dekat, makanya dia connect. Nah, harusnya ini tidak ada. Nah, oke. Nah, sudah jadi. Nah, inilah yang dinamakan surface rencana. Jadi sebuah permukaan, sebuah layer yang nutupin benar-benar dari koridornya. Baru properties, lalu ke tab section views, ada dua tab ini, section sama section views. Ya. Oke, lalu ke nomor 4 kolomnya namanya change bandset. Ya. Nah, pada posisi baris atas ini kan dinamakan design surface. Berarti paling atas itu namanya elevasi rencana. Nah, isinya juga harus elevasi rencana, yaitu top. Berarti pada surface 2 yang paling atas itu diganti dengan kode atas. Elevasi rencana. Nah, ini 81, elevasi existing 82. Kenapa existing lebih tinggi dari rencana di sini tulisannya? Karena ini zona galian. Kalau zona galian kan tanahnya di atas terus digali gitu kan. Nah, kayak gitu. Namanya ini cross level. Yep. Kalau dulu kan di tugas saya dulu, kalau apa tiap belokan atau hitungan gitu, jalannya itu miring gitu. Iya, itu namanya super elevasi. Nah, itu untuk materinya saya sampaikan sesudah sesudah apa namanya quantity. Nah, ini ya udah ada ini. Nah, maksudnya adalah nanti kita bisa membedakan setelah dibuat super elevasi atau belum, pasti volumenya akan berbeda, gitu maksudnya. Nah, nanti sesudah ini kita ke super elevasi.